Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersman Arif dari Forum News Network. Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Komjen Polisi Agus Andrianto menyatakan pihaknya telah menaikkan status perkara dugaan penyebaran berita bohong atau hoax terkait dengan putusan sistem pemilu coblos gambar partai atau proporsional tertutup dan terbuka itu ke tahap penyidikan. Terlapor dalam perkara tersebut yakni mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana. Agus Andrianto yang ini sekarang ini baru saja dipromosikan menjadi Wakil Kepala Polri itu menyampaikan bahwa perkara tersebut tengah ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Cyber atau Ditip Cyber ya Bareskrim Polri. Sudah ditangani oleh Pak Dirsiber, sudah tahap penyidikan, masih berproses. Itu kata Agus kepada wartawan. Namun yang menarik meskipun sudah sudah naik ke tahap penyidikan, namun dia menyatakan belum ada tersangka yang ditetapkan dalam perkara itu. Agus menyatakan masih memerlukan keterangan saksi dan ahli untuk melengkapi kasus tersebut. Ini masih berproses. Kemarin kan sempat terjadi beberapa lokasi unjuk rasa, apakah itu masuk dalam lingkup menimbulkan keonaran atau tidak. Nanti keterangan ahli yang menentukan, jadi masih berproses. Dan Agus menyatakan dia sudah memerintahkan Direktur Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri, Brigjen Andi Civit Agustiadi Bahtiar, dan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro, untuk segera menuntaskan perkara ini. Dan saya sudah minta kepada Pak Dirtipidum dan Pak Dirsiber untuk menangani kasus ini secara cepat sehingga bisa menjawab tuntutan masyarakat agar kasus ini segera selesai. Dari pernyataan Pak Kabar Eskrim yang sekarang menjadi Wakapolri ini, Komjen Agus, itu kita jadi tahu bahwa ini kasus ini bukan ranah pembocoran dokumen rahasia negara ya seperti sebelumnya diributkan. Jadi ini kelihatannya lebih diarahkan apakah pernyataan dari Denny Indrayana ini memenuhi unsur hoax, berita bohong, dan kemudian menimbulkan keonaran. Tadi kalau dari pernyataan Kabar Eskrim tadi ya, kita bisa mengartikan semacam itu. Dan ya kalau entah sudah naik ke penyidikan, biasanya harusnya sudah jadi ada tersangka. Dan kalau toh sekarang belum ada tersangkanya, ya kita sudah bisa menduga bahwa yang akan menjadi tersangka itu adalah Denny Indrayana. Seperti kita ketahui, Denny Indrayana setelah dia menyampaikan bocoran yang disebut bocoran itu ya, itu kan kemudian dia dilaporkan oleh satu LSM ya ke Bareskrim Polri. Dan ini sebenarnya bukan LSM, ini semacam yang kalau tidak seingat saya ini ada paguyuban gitu ya, paguyuban bakal calon anggota legislatif yang melaporkannya begitu. Dan selain itu waktu itu juga Pak Mahfud MD kan Menko Polhukam sudah memerintahkan agar Polri itu menyelidiki, memeriksa Denny Indrayana. Tapi pada waktu kasusnya yang disebut oleh Pak Mahfud MD soal pembocoran dokumen. Nah, tapi kalau sekarang ini kelihatannya arahnya bukan situ karena memang belum ada putusannya, jadi tidak ada dokumen yang dibocorkan. Kasus ini, kasus pernyataan dari Denny Indrayana yang menyatakan dia mendapat informasi yang valid gitu ya, bahwa Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini Hakim Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan bahwa gugatan untuk kembali ke sistem proporsional terbuka menjadi tertutup itu sudah dimenangkan, dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan waktu itu skornya disebut 6-3. 6 hakim itu menyatakan sepakat untuk kembali ke sistem proporsional tertutup, sementara 3 hakim menyatakan dissenting opinion. Inilah yang kemudian waktu itu menimbulkan kehebohan yang luar biasa karena kemudian Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga ini mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemudian membuat sebuah thread atau cuitan panjang di Twitternya. Twitter ini yang langsung dia menulis sendiri menyoroti soal ini ya. Dan kemudian di 8 fraksi di DPR, kecuali fraksi PDIP yang memang menginginkan akan kembali ke sistem proporsional tertutup itu juga membuat pernyataan beramai-ramai, pernyataan bersama dan mengancam akan memangkas kewenangan para hakim Mahkamah Konstitusi kalau sampai kemudian mereka memutuskan sistem proporsional terbuka ini kembali ke sistem pemilu dari proporsional terbuka kembali ke tertutup karena dalam pandangan dari
anggota DPR dari 8 fraksi itu yang semuanya menolak untuk kembali ke proporsional tertutup itu, ini sebenarnya bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi karena ini sifatnya open legal policy. Menanggapi respon Mahfud MD yang menyatakan yang memerintahkan Polri untuk segera memeriksa Denny Indrayana, dan kemudian juga ada laporan dari Paguyuban bakal anggota calon legislatif itu, Denny Indrayana waktu itu tidak gentar ya, dan dia terus bersuara, dan dia kemudian membuat video yang cukup panjang juga merespon dari pernyataan Pak Mahfud MD. Saya mengamati perkembangan berita di tanah air. Setelah kemarin saya men-tweet ada informasi bahwa MK akan memutuskan terkait sistem pemilu menjadi proporsional tertutup kembali. Dan informasi itu direspon oleh berbagai kalangan, termasuk oleh Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Saya juga melihat tweet yang dilepaskan oleh Menko Polhukam, Profesor Muhammad Mahfud MD. Setelah saya timbang-timbang, informasi bahwa MK akan mengembalikan sistem pemilu legislatif menjadi proporsional tertutup lagi harus diketahui publik. Inilah bentuk transparansi, inilah bentuk advokasi publik pengawalan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Kita paham sekarang di tanah air, jika tidak menjadi perhatian publik, maka keadilan sulit untuk hadir. No viral, no justice. Maka kita perlu melakukan langkah-langkah pengawalan dengan mengungkapkan ini ke sosial media. Karena apa? Karena satu, jika MK memutuskan kembali ke sistem proporsional tertutup, itu artinya MK melanggar prinsip dasar open legal policy. Soal pemilihan sistem pemilu, proporsional tertutup atau terbuka, itu adalah kewenangan dari pembuat undang-undang, Presiden, DPR, dan DPD, bukan MK. Yang kedua, jika MK kembali memutuskan sistem proporsional tertutup, maka ini akan mengganggu proses pemilihan umum legislatif yang sudah berjalan. Kita tahu sekarang sudah didaftarkan daftar calon sementara. Maka jika di tengah jalan ini dirubah, tentu akan mengganggu partai-partai politik karena harus menyusun ulang, dan tidak tertutup kemungkinan para calon anggota legislatif mundur karena mereka tidak ada di nomor jati, nomor jenggot yang mengakar ke atas, bukan nomor di bawah di akar rumput. Karena itu, maka perlu kita lakukan langkah-langkah advokasi, melakukan langkah pencegahan preventif, melakukan langkah preemptif. Kenapa? Karena saya khawatir Mahkamah Konstitusi punya kecenderungan sekarang dijadikan alat untuk strategi pemenangan pemilu. Putusan 25 Mei kemarin memberi pelajaran ketika MK memberikan gratifikasi jabatan 1 tahun kepada pimpinan KPK yang bermasalah secara etika. Tidak ada dasar hukum yang kokoh di sana. Pada saat dikatakan supaya independensi KPK makin kuat, supaya tidak dipilih oleh Presiden dan DPR yang sama, Jokowi dan DPR, maka sebenarnya diundur ke 2024 sekalipun, di bulan Juni yang akan membentuk pansel adalah tetap Presiden Jokowi. Yang akan melakukan fit and proper test juga DPR periode sekarang. Maka langkah yang tidak ada dasar yuridis konstitusionalnya itu menunjukkan ada kepentingan-kepentingan politik yang menginfiltrasi kepada Mahkamah Konstitusi. Karena itu kita harus membantu menyelamatkan MK dengan mengingatkan jangan masuk ke wilayah sistem pemilu yang merupakan open legal policy, yang merupakan kewenangan Presiden, DPR, dan DPD dalam proses legislasi parlemen. Dalam tweet saya juga mengangkat isu jangan sampai Mahkamah Agung setelah KPK dijadikan alat untuk merangkul kawan koalisi dan memukul lawan oposisi, setelah Mahkamah Konstitusi
bisa dikondisikan untuk juga strategi pemenangan pemilihan presiden, maka jangan sampai Mahkamah Agung pun kemudian dijadikan alat melalui kasusnya peninjauan kembali Kepala Staf Presiden Muldoko yang dalam bahasa Romahur Muzi, Romi P3 mencopet Partai Demokrat. Tidak ada dasar sama sekali bagi KSP, Kepala Staf Presiden Muldoko, orang istana, staf Presiden Jokowi melakukan langkah-langkah bahasa Romi pencopetan Partai Demokrat. Kita ingat bagaimana Ibu Megawati dikuyok-kuyok di zaman Orde Baru, Megawati PDI diambil alih hampir oleh PDI Suryadi meskipun melahirkan PDI Perjuangan. Jangan sampai rezim ini tidak belajar pada sejarah. Jangan sampai kedaulatan partai diganggu-ganggu oleh pencopet yang sayangnya ada di lingkaran kekuasaan istana. Mari sama-sama kita kawal putusan MK agar tidak keluar MK-nya menjadi putusan-putusan strategi pemenangan pemilihan umum legislatif. Mari kita kawal PK Muldoko agar tidak kemudian menjadi alat untuk merebut mencopet Partai Demokrat oleh kekuasaan, oleh Kepala Staf Presiden Muldoko di istana Presiden Jokowi yang menyebabkan Partai Demokrat beralih dukungannya dari bakal calon presiden yang bukan preferensi istana. Mari kita selamatkan demokrasi. Dari Port Ellington, Melbourne, kita suarakan keadilan bagi Indonesia. Saya Denny Indrayana. Assalamualaikum warahmatullahi. Ternyata kemudian Mahkamah Konstitusi itu membuat keputusan yang berbeda dengan yang disampaikan oleh Denny Indrayana. Karena kalau sebelumnya Denny Indrayana menyatakan skornya 6-3 dan sepakat untuk kembali ke sistem proporsional tertutup, ternyata kemudian Mahkamah Konstitusi itu secara telak itu memutuskan, saya sebutnya secara telak karena skornya itu 7-1, artinya 7 hakim menolak kembali ke sistem proporsional tertutup dan hanya 1 hakim yang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan dissenting opinion, maka gugatan untuk kembali sistem pemilu ke proporsional tertutup itu ditolak. Dan kemudian orang bertanya, loh kalau begitu ini berarti kan Denny Indrayana menyampaikan hoax dong kalau seperti itu ya. Setelah Mahkamah Konstitusi menyampaikan putusannya, kemudian Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra, ini Profesor Saldi Isra yang notabene ini adalah sahabat dari Denny Indrayana, membuat jumpa pers dan menyatakan bahwa mereka ini akan melaporkan ke Denny Indrayana ke lembaga advokat baik di Indonesia maupun di Australia, karena Denny Indrayana ini dia terdaftar sebagai pengacara di 2 negara, baik di Indonesia dan juga di Australia. Jadi ini kata dia biar masuk ke wilayah etik dan biar lembaga profesinya yang mengadili apakah yang dilakukan oleh Denny Indrayana itu pelanggaran etik atau bukan. Sebelumnya kata Saldi Isra sebenarnya berkembang pemikiran di kalangan hakim Mahkamah Konstitusi juga untuk melaporkan ini ke polisi, tapi karena sudah ada yang melaporkan maka mereka fokus pada masalah etiknya saja. Walau sudah dilaporkan dan Pak Mahfud MD juga memerintahkan Polri untuk memeriksanya, Denny ini tidak gentar. Dia terus menyebar berbagai info, bocoran-bocoran informasi yang diperolehnya, ini fokusnya di seputar Pilpres, kemudian Mahkamah Konstitusi dan juga Mahkamah Agung. Dia misalnya menyebut itu yang juga bikin heboh, ada 2 orang Menteri Nasdem yang akan menyusul Menkominfo, Johnny G. Plate jadi tersangka ya. Johnny G. Plate ini Menkominfo dari Partai Nasdem kan jadi tersangka korupsi BTS dan sudah ditahan oleh Kejaksaan Agung, dan menurut Denny Indrayana itu akan menyusul lagi 2 Menteri Nasdem yang tersisa di kabinet, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang katanya akan diperkarakan dengan kasus narkoba, sementara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar itu akan dipidanakan atau ditersangkakan oleh KPK dalam kasus korupsi. Nah, tidak lama kemudian kita tahu bahwa Menteri Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ternyata dijadikan tersangka oleh KPK, tapi bukan kasus narkoba, ini adalah kasus korupsi. Dan Syahrul Yassin Limpo itu sudah diperiksa oleh KPK. 2 orang menteri ini dan juga penahanan dari Menkominfo Johnny G. Plate menurut Denny Indrayana bagian dari skenario besar untuk
menggagalkan pencapresan Anies Baswedan. Dan skenario yang sama itu juga dilakukan operasinya gerilyanya terhadap Demokrat dengan bergulirnya proses peninjauan kembali kasus gugatan dari Kepala Staf Presiden Muldoko dalam sengketa soal kepengurusan Partai Demokrat yang sekarang ini sedang bergulir di Mahkamah Agung. Selain itu, Denny itu juga menyoroti soal gugatan batas usia capres dan cawapres ya. Karena saat ini kan ada kader dari partai PSI dan kemudian diikuti oleh dua orang kader dari Partai Gerindra dan juga Partai Garuda yang mengajukan gugatan batas usia calon presiden dan wakil presiden itu dari 40 tahun menjadi 35 tahun, dan ini dicurigai merupakan upaya menggulkan putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, wali kota Solo, ini agar dia bisa maju pada Pilpres 2024. Itu menjadi cawapres, dan disebut-sebut dia akan menjadi cawapresnya dari Prabowo Subianto. Pada waktu itu Denny membuat 3 kemungkinan, dia menyampaikan kemungkinan keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Tapi yang paling menarik ya, dia menduga kalau kemudian gugatan ini dikabulkan, maka Gibran itu akan menjadi calon wakil presiden. Tidak lagi jadi gubernur seperti yang target selama ini, tapi langsung lompat menjadi calon wakil presiden. Denny Indrayana juga membuat bocoran, ini belum lama ini, yakni bahwa Anies Baswedan itu akan jadi tersangka. Ini kaitannya dengan Formula E dan kasus yang tengah ditangani oleh KPK. Jadi apapun semua ini, manuver-manuver ini menurut Denny Indrayana ini bagian dari upaya untuk menggagalkan pencapresan Anies Baswedan ya. Dan yang terbaru itu ya, itu juga yang bikin geger itu adalah dia membuat sebuah artikel dan juga video yang menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo itu bukan hanya bisa dimakzulkan, tetapi wajib dimakzulkan karena beberapa pelanggaran konstitusi dan undang-undang yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Jadi memang saya kira dalam berapa ya, 2 bulan terakhir ya, saya kira Denny Indrayana ini memang praktis dia mendominasi wacana publik berkaitan sekitar Pilpres 2024 dan pencapresan Anies Baswedan ini ya. Karena kan sebelumnya, itu sebelum heboh soal keputusan Mahkamah Konstitusi dalam soal sistem pemilu dari proporsional terbuka ke tertutup, itu Denny Indrayana membuat sebuah tulisan panjang yang bagian ini disebut bagian dari cawe-cawe Presiden Jokowi pada Pilpres 2024, yang dia sebut bahwa waktu itu Presiden Jokowi itu punya 10 skenario dalam rangka dia mewujudkan keinginannya agar Ganjar Pranowo itu sebagai nanti menjadi presiden penggantinya. Ya, jadi dia mendukung Ganjar Pranowo, kemudian mencadangkan Prabowo Subianto, dan juga menggagalkan pencapresan Anies Baswedan. Nah, sekarang petanya berubah ya, kelihatannya Pak Jokowi lebih cenderung mendukung Pak Prabowo Subianto, meskipun dia juga masih tetap menjaga hubungannya dengan Ganjar Pranowo dan PDIP. Jadi dia main di 2 kaki. Apa respon Denny Indrayana berkaitan dengan naiknya status ini penyelidikan dari penyelidikan dan penyidikan di Mabes Polri, di Barreskrim, dan kemungkinan besar dia akan segera menjadi tersangka. Denny Indrayana kelihatannya santai saja dan dia minta media untuk bersabar karena katanya dia sedang menyiapkan press release-nya. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.